Kami bersyukur Bapak buat malam hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau Yesus pribadi yang terus dapat kami andalkan dalam kehidupan kami. Pribadi yang mengerjakan segala sesuatu tidak hanya di awal, tapi Engkau mengerjakan segala sesuatu sampai pada akhirnya Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang peduli. Kami punya Tuhan yang setiap saat, setiap waktu selalu menolong kami. Terima kasih. Dan malam hari ini kami percaya pertolongan Tuhan akan datang, akan tiba melalui firman yang sebentar nanti kami dengar. Malam hari ini kami hampiri tata kasih karunia Tuhan. Untuk kami boleh menerima kebenaran-Mu. Kami mendapatkan benih firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biar benih ini menjadi benih yang bertunas, benih yang bertumbuh, dan benih yang berbuah. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kami teduhkan hati kami sore malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara buat setiap kami. Karena kami rindu mendengarnya. Kami rindu mengalami firman-Mu. Dan kami rindu melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan waktu kami Roh Kudus mengajar kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Boleh silakan duduk kembali. Oke Bapak Ibu. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita tiba di ibadah yang terakhir malam hari ini Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu sepanjang hari, Bapak Ibu yang datang baru sore hari ini, saya yakin sekali Bapak Ibu udah meluangkan waktu pagi, siang, sore, baru sore hari ini datang. Itu artinya semangat Bapak Ibu akan jauh lebih bersemangat dari yang khotbah. Amin Bapak Ibu. Yang khotbah kali ketiga, yang datang baru kali pertama Bapak Ibu. Oke? Bapak Ibu siap dengarkan firman Tuhan sore hari ini, malam hari ini Bapak Ibu? Oke? Nah, Bapak Ibu malam hari ini sebagai penutup ibadah kita di hari Minggu ini, Bapak Ibu, saya mau berbagi satu pelajaran sederhana, ya, satu pemahaman yang simpel, yang sederhana, yang setiap orang Kristen pasti mengalami dalam kehidupannya. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu apa tanda orang yang hidup dalam kehendak Tuhan? Apa tandanya Bapak Ibu? Jangan lihat saya Bapak Ibu, ini pertanyaan. Bukan pernyataan Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu bahwa tanda pertama yang bisa kita lihat orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, selain berbuah tentunya, adalah bersabar. Setuju Bapak Ibu? Enggak ya? Enggak ya? Bapak Ibu dengar baik-baik. Saya ulang sekali lagi, orang yang menerima janji Tuhan, orang yang dengar suara Tuhan, dia didoakan, dia dinubuatin Bapak Ibu. Nubuatan yang datang dalam kehidupan Anda gak akan berarti banyak. Kalau saudara gak terbiasa sabar menantikan. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak dalam kehidupan kita hanya karena persoalan gak sabar yang di depan mata hilang. Setuju gak Bapak Ibu? Hanya gara-gara gak bisa sabar Bapak Ibu. Apa yang Tuhan janjikan di depan mata tinggal kita mau raih, mau sentuh hanya sejauh tangan saya. Tiba-tiba lost. Tiba-tiba Anda kehilangannya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, orang sabar itu bukan subur. Kan ada pepatah bilang gitu kan. Orang sabar itu subur Pak, bukan. Orang sabar justru mempercepat kehendak Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Halo? Kalau Anda berkata gini, bukannya makin sabar makin lama. Salah, itu kata dunia. Makin sabar, makin cepat. Gak percaya, benar Bapak Ibu. Pak gak masuk sini, Pak gak masuk sini. Lo memang firman Tuhan itu gak pernah masuk sini, apalagi masuk sini. Masuk sini nih. Amin Bapak Ibu. Pak Pendeta ayatnya di mana? Mari saya kasih tahu.
Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-15. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 15. Sudah ketemu Bapak Ibu? Tuh, ada ayatnya loh. Ya. Makanya ada pesan yang bilang ini, ojo ke susu. Orang Jawa bilang jangan buru-buru. Ibrani pasal 6 ayat 15 menulis Abraham menanti dengan sabar. Jadi waktu Abraham terima janji Bapak Ibu, respon pertama yang dia tampilkan, reaksi pertama yang dia munculkan, mindset pertama yang dia tanam dalam kehidupannya waktu dia terima janji bahwa dia akan diberkati. Sederhana, dia menanti dengan sabar. Makanya saya itu suka ragu. Kalau ada yang bilang gini, Pak saya terima janji Tuhan, Pak saya terima nubuatan, Pak saya terima tumpang tangan. Dan pendetanya waktu dia berdoa sama saya, dia tumpang tangan bahwa dalam beberapa bulan ke depan saya nanti akan diberkati, saya akan dipulihkan, saya akan dan akan yang lain. Lalu dalam kehidupannya sementara menanti, dia buru-buru, dia cepat-cepat, gak bisa sabar Bapak Ibu. Persoalannya bukan di pesannya. Persoalannya kepada orang yang menerima pesan, itu persoalannya. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu lihat, di ayat yang tadi ada kelanjutannya. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian. Dan dengan demikian Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu tahu nggak? Kalau mimbar ini janji Tuhan, mimbar ini janji Tuhan. Kalau saya itu Abraham, Bapak Ibu tahu nggak? Lihat ke depan. Atau biar gampang, cepi aja Bapak Ibu ya. Karena ini benda mati Bapak Ibu. Ada cepi di belakang. Saya kasih contoh Bapak Ibu lihat ya. Kalau cepi ini Abraham, saya itu janji Tuhan. Oke? Bapak Ibu tahu nggak? Makin sabar, janji itu makin dekat. Makin sabar, makin sabar, makin sabar, makin. Jadi siapa bilang makin sabar makin jauh? Enggak. Alkitab nggak mencatat demikian. Justru saya makin sabar, saya makin dekat dengan kehendak dan janjinya dalam hidup saya. Makanya gini, selalu persoalan terbesar kita nggak bisa sabar. Begitu gagal, Tuhan putar otak lagi, kan? Kita ngemis-ngemis, kita doakan Bapak Ibu. Tuhan. Aduh. Halo Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau yang tadi Bapak Ibu, makin Abraham sabar, makin dekat. Jadi bukan gini, makin sabar makin jauh. No. Makin sabar makin dekat, makin dekat. Nah pertanyaannya gini, apa yang mesti saya bekali? Supaya sabarnya saya itu konsisten. Nah ini yang kita mau bahas hari ini. Amin Bapak Ibu. Apa yang mesti saya bekali supaya sabarnya saya itu makin membawa saya dekat, makin bawa saya dekat dan saya menerima semuanya. Abraham itu diberkati gak kira-kira Bapak Ibu. Sampai orang yang ikut dia kecipratan berkat, gila. Lot Bapak Ibu tahu, itu ponakannya. Baca sendiri Kejadian pasal 13 Bapak Ibu ya. Itu Abraham ngajak Lot Bapak Ibu. Lot bersama-sama dengan Abraham. Itu sampai Lot itu sampai kecipratan berkat yang Abraham punya. Saya berdoa, orang yang dekat Anda kecipratan berkat. Amin Bapak Ibu. Nah, apa yang mesti kita lakukan Bapak Ibu? Saya cuma mau perkenalkan satu kata aja. Dan kata ini penting untuk Anda
Praktekkan. Sederhana, kata itu adalah iman. Oke? Kata itu apa? Iman. Sebab iman itu sabar. Karena saya sabar, makanya iman saya bertumbuh. Makanya karena saya beriman, kesabaran saya long lasting. Amin Bapak Ibu. Masih sabarkah Anda dengan perubahan yang belum terlihat? Halo? Masih menaruh iman enggak? Bahwa Tuhan masih tetap bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sore hari ini dengan cepat, saya mau berbagi 3 cara kerja iman. Supaya gini, apa yang dijanjikan kepadanya tergenapi. Bapak Ibu mau? Mau? Sekarang Bapak Ibu, coba tampilkan ayatnya lagi. Ibrani 6 ayat 15. Sekarang ganti kata Abraham dengan nama saudara. Ya. Ucapkan, dan saya berdoa sedang Anda mengucapkannya, Tuhan mencatatnya di kerajaannya. Oke? Ucapkan dengan iman. Bukan gini, Jeffrey menanti yang kan Bapak Ibu ya. Itu gini, sebelum mengucapkan gini, bilang gini. Yang saya akan ucapkan Tuhan sedang terjadi dalam kehidupan saya. Itu. Saya itu terbiasa dengerin firman gitu. Ya, begitu ada yang khotbah di sini ya, tutup doa berkat. Sedang terjadi. Amin. Itu benar. Udah terjadi. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Respon Anda terhadap firman menentukan firman itu cepat terjadi apa enggak? Iya. Jadi Bapak Ibu kalau Anda dengar firman, cara tanda kutip mempercepat firman terrealisasi, itu bergantung waktu Anda dengar, respon Anda gimana? Wah, saya itu ya. Kalau dengar itu harusnya, yes, sedang Tuhan, amin, beneran gitu. Itu Bapak Ibu. Kayak Anda ngotot itu lagi yakinkan orang. Coba Anda yakinkan Tuhan hari ini. Bahwa yang akan Anda baca nanti, itu sedang terjadi dalam hidup Anda. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Ganti kata Abraham. Kecuali kalau memang nama Anda Abraham. Gak usah diganti Bapak Ibu ya. Pak, nama saya sekarang Abraham. Iya gak usah diganti Bapak Ibu ya. Masa Lot menanti dengan sabar. Oke, yang udah punya nama Abraham, Bapak segala orang percaya, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Oke, hitungan ketiga dengan suara yang lantang. Oke, dan itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Amin. 2, 3, Jeffrey menanti dengan sabar dan demikian Jeffrey memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi, boleh sekali lagi? Tepuk tangannya nanti. Nah, sabar. Tepuk tangan nanti. Ya, Grace udah gini. Baru ya, sabar ya. Ya, hitungan ketiga kita baca, setelah kita baca tepuk tangan yang keras. Amin Bapak Ibu. 2, 3. Jeffrey menanti dengan sabar dan dengan demikian Jeffrey memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuh. Udah mulai muncul sesuatu di batin? Itu cara merenungkan firman. Makanya kalau baca firman, jangan dalam hati. Oke? Ucapkan, perkatakan, confess. Seluruh panca indera mendengar. Amin. Nah, sekarang dengan cepat. Oke? Sabar butuh iman. Iman menumbuhkan kesabaran. Nah, sekarang cara kerjanya gimana? Oke, dengan cepat Bapak Ibu. Ayat-ayat yang udah biasa kita baca Bapak Ibu. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Nah, yang hafal ayat ini angkat tangan. Hafal ya Bapak Ibu ya? Oke. Saya baca pelan-pelan. Jadi, iman timbul sampai situ. Dari satu ayat ini Bapak Ibu kita temukan 3 cara kerja. Ini ayat terakhir saya Bapak Ibu ya. Jadi iman timbul. Jadi tahu nggak Bapak Ibu cara kerjanya iman, mengaktifkan iman, mengaktifasi iman itu gini Alkitab bilang yang pertama iman timbul. Tahu timbul Bapak Ibu? Berarti dari dalam ke
Dari dalam keluar. Makanya gini, gak akan pernah ada yang muncul, gak pernah akan ada yang timbul kalau gak pernah ada yang disimpan dan yang ditanam. Halo, setiap hari itu yang Anda tanam itu apa? Setiap hari yang Anda simpan itu apa? Makanya gini, orang Kristen yang di dalamnya problem, imannya gak muncul-muncul. Sekali mau didoain, tumpang tangan, aku berdoa, karunia iman. Gak bisa Bapak Ibu. Yang di dalam sini Bapak Ibu, karena iman itu beroperasinya di dalam, bukan di dompet. Iman itu beroperasinya dari dalam keluar. Bukan yang dari luar, Anda masukin ke dalam. Bukan Bapak Ibu, dari dalam keluar. Makanya dengar baik-baik. Saya mau kasih tahu dari mimbar ini. Ada banyak orang Kristen. Lebih kecanduan dengerin khotbah di YouTube daripada baca firman di rumah. Ya apa ya? Ih, pura-pura gak tahu. Kita suka berpikir, kalau kita udah dengerin khotbah di YouTube, itu berarti kita udah renungkan firman. Baik, Anda mendengarkan dengan cara kayak itu, baik, saya setuju. Tapi itu bukan berarti Bapak Ibu meniadakan waktu-waktu pribadi dengan Tuhan Bapak Ibu. Karena Alkitab bilang iman timbul. Berarti semua yang Anda tanam pasti tumbuh. Semua yang Anda simpan pasti terlihat Bapak Ibu. Nah yang Anda simpan dan Anda tanam apa? Gimana mau timbul? Gak pernah ditanam kok. Gimana mau muncul kalau gak pernah disimpan? Amin Bapak Ibu. Sore hari ini, apa yang sedang Anda simpan, itu pasti Anda imani. Oh iya, kalau Anda simpan luka, Anda imani luka. Kalau Anda simpan kekecewaan, maka yang Anda imani kekecewaan. Kalau Anda simpan kekhawatiran, makanya yang Anda imani kekhawatiran. Kalau Anda simpan ketakutan, makanya imanmu iman ketakutan. Sebab apapun yang Anda simpan, Anda pasti miliki. Setuju Bapak Ibu? Dan apapun yang saya miliki akan menjadi milik saya. Apapun yang saya simpan pasti saya miliki. Dan apapun yang saya miliki pasti milik saya. Dan apapun yang saya menjadi milik saya, itu pasti saya lakukan tanpa saya sadari. Amin Bapak Ibu, ngerti sampai sini? Makanya Bapak Ibu, habitat iman itu selalu bersinggungan dengan kebenaran. Makanya kalau Anda simpan sesuatu yang benar, simpan perenungan yang benar. Alkitab bilang Roh Kudus akan mengingatkan. Masih ingat ayat itu? Tahu artinya mengingatkan? Roh Kudus akan mengingatkan itu artinya gini, sudah pernah ada, Anda lupa tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Lah kalau nggak pernah disimpan, nggak pernah ada, gimana mau diingatkan? Lo setuju nggak Bapak Ibu? Makanya lihat, orang yang hidupnya pahit, yang dia selalu ingat apa? Ya pahit. Karena memang itu satu-satunya database yang dia punya. Benar nggak? Kalau yang Anda simpan itu kekecewaan tok. Database-nya cuma satu, kucewa. Makanya prinsip yang pertama Bapak Ibu, iman itu timbul. Wow. Dan ingat baik-baik, saya mau titip pesan. Jauh sebelum Anda menaruh iman kepada apa, yang jauh lebih penting adalah iman kepada siapa. Saya ulang. Nah ini terpelesetnya orang Kristen di sini. Kita itu seringkali menaruh iman kepada apa? Tuhan, aku beriman akhir 2023 profit laba net profit kerjaan saya naik 200%. Iman kepada apa itu?
Halo? Loh, Bapak Ibu tahu nggak? Sebelum jadi apa? Harus ada siapa? Harusnya jauh sebelum Anda beriman kepada apa, Anda mesti beriman kepada siapa dulu. Karena siapa itu yang menjadikan apa? Apa gitu. Betul Pak. Benar. Amin Bapak Ibu. Iman kepada siapa dulu? Jadi jangan terjebak kepada iman kepada apa. Siapa dulu? Anda menaruh iman kepada siapa? Coba kepada siapa? Harusnya itu yang menentukan, jangan dibalik. Anda kejar iman kepada apa? Apa itu benda? Apa itu sesuatu yang menurut Anda bernilai? Bukan kepada siapa pribadi. Ganti hari ini. Harusnya Anda kejar siapanya, Anda akan dapat apanya. Amin. Anda kejar apa atau siapa? Halo? Anda menikah itu dengan apa atau siapa? Saya menikah dengan apa? Halo? Ada? Pak, Bu, lebih penting mana? Anda menikah dengan siapa atau Anda menikah dengan apa? Coba yang berencana nikah, banyak anak muda di sini. Coba. Anda berencana itu nikah dengan apa atau nikah dengan siapa? Atau Anda berdoa, Tuhan gak peduli saya nikah dengan siapa, yang penting dengan apa? Mau? Mau Bapak Ibu? Mau yang anak-anak muda, banyak banget anak muda. Coba berdoa kayak gitu, coba. Tuhan gak peduli, aku nikah dengan siapa? Siapa itu gak peduli, yang penting dengan apa? Berarti Anda nikah dengan gembel juga gak apa-apa. Amin Bapak Ibu. Ngerti Bapak Ibu, paham ya? Udah keringatan loh ini Bapak Ibu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ayo yang kedua. Roma 10 ayat 17 kembali. Jadi iman timbul, itu poin pertama. Itu cara kerja iman yang pertama, timbul. Jadi Anda mesti simpan, Anda mesti tanam. Amin Bapak Ibu. Tanam firman, simpan firman. Makanya iman itu timbul dari apa yang Anda tanam. Nah yang kedua kalimat berikutnya. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran sampai situ. Oke? Jadi cara kerja iman yang kedua. Yang pertama gini, iman itu timbul, iman itu muncul, iman itu ditampilkan dari dalam keluar. Lalu yang kedua, timbul dari mana? Dari pendengaran, bukan penglihatanmu. Dengar baik-baik, Bapak Ibu. Saya catat di sini. Iman datang dari apa yang kita dengar dulu, bukan apa yang kita lihat. Halo? Amin. Iman itu datang lebih awal, datang lebih dahulu dari apa yang Anda dengar, bukan apa yang saya lihat. Makanya gak usah kaget, yang Anda dengar beda dengan yang Anda lihat. Gak usah kaget, memang kudu gitu. Loh Tuhan janjimu bilang ini, kenyataannya gini. Loh memang kudu gitu. Kalau yang Anda dengar A, yang Anda lihat A, itu simsalabim namanya. Tahu Kristen simsalabim? Karena Anda selalu berpikir, yang Anda dengar harus segera sesuai dengan apa yang Anda lihat. Oh tidak. Tidak. Jauh sebelum itu jadi Anda lihat. Yang lihat itu realitanya. Sebelum menjadi realita, Anda mesti dengar dulu. Makanya gini, sekalipun yang Anda dengar itu belum merubah, sekalipun yang Anda dengar itu belum berubah, sekalipun yang Anda dengar itu belum jadi kenyataan, kan gak apa-apa, memang ada firmannya. Dimulai dulu dari pendengaran. Dengar aja terus, dengar. Dan tahu gak? Orang yang bertumbuh dalam pendengaran pasti bertumbuh dalam iman.
Makanya lihat ya, orang yang udah gak bisa dikoreksi, gak bisa dikasih tahu. Tamat riwayat Anda. Ya. Karena Roh Kudus, itu cara kerjanya. Dia speak. Supaya Anda dengar. Nah kalau Anda udah gak bisa dengar, terus dia tuntun pakai apa Anda? Pakai firman Om. Iya, firman itu pendengaran, Alkitab bilang. Halo? Pendengaran. Makanya gini, sering-seringlah dengar, sukailah mendengar, dengar. Realita belum terjadi nggak apa-apa, sebab iman terlebih dahulu timbul dari pendengaran. Mau tahu buktinya? Coba lihat dulu. Multimedia bisa bantu, coba. Markus pasal yang kelima, coba. Ayat 27. Nanti kita kembali di Roma pasal 10 tadi. Wow. Kalimat apa penting di situ? Kalimat apa yang muncul di situ? Dia sudah. Sudah apa? Dia belum pernah ketemu. Dia belum pernah lihat secara langsung. Tapi Alkitab bilang dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dengar baik-baik. Hanya karena dia sudah sering mendengar berita-berita tentang Yesus. Udah pernah ketemu Yesus? Belum. Udah pernah lihat Yesus bikin mujizat? Belum. Bahkan belum pernah aja. Tuhan perhitungkan. Hanya dengar nih. Makanya lihat. Kalau yang Anda dengar itu gosip, iman Anda gosip. Makanya waktu nyembah gosiper. Dia sudah mendengar, bisa tampilkan Markus 5:27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Loh lihat, orang yang punya kekuatan mendengar pasti bertindak. Loh Alkitab nyata kok. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Orang yang punya kekuatan mendengar, bertumbuh keyakinannya. Orang yang punya kekuatan mendengar, bertumbuh keberaniannya. Makanya lihat, begitu Anda udah gak berani. Problemnya yang sering Anda dengarkan itu apa? Kekhawatiran. Makanya hilang, terhimpit. Alkitab bilang, benih itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia. Gak tumbuh. Kenapa? Persoalannya di kuping. Persoalannya di batin yang gak mau mendengar. Amin Bapak Ibu. Ayat 28. Markus 5 ayat 28. Dan kemudian saya pindah dan kita selesai. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman dari mana dia punya? Padahal dia gak pernah ketemu Yesus. Halo? Iman dari mana yang dia punya? Padahal orang ini, wanita yang berdarah 12 tahun ini, gak pernah tatap muka sama Yesus, apalagi foto bersama. Dia juga gak pernah follow Instagram Yesus. Gak kayak kita, follow orangnya, gak kenal orangnya, gak apa-apa, yang penting follow. Tapi Alkitab bilang, dia mendekati, dia jamah. Pemicunya apa? Dengar. Ya? Makanya dengerin. Ya. Yang terakhir. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat yang ke-17, kita kembali. Cara kerja iman yang pertama, iman itu timbul. Oke? Bukan sugesti ya Bapak Ibu ya, bukan. Simsalabim, bukan. Timbul itu berarti digerakkan Roh Kudus. Makanya tadi saya bahas, timbulnya itu Roh Kudus yang menimbulkannya. Bukan apa kata motivator di luar. Kalau Anda pikir Anda bisa, Anda pasti bisa. Bukan. Digerakkan oleh Roh. Yang kedua, iman datang dari apa yang kita dengar, bukan dari apa yang kita lihat. Yang ketiga, perhatikan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman
oleh firman Kristus. Jadi cara kerjanya yang ketiga gini, kalau yang pertama iman itu timbul. Yang kedua, iman itu dari yang saya dengar bukan yang saya lihat dulu. Jangan dibalik kan. Nah yang ketiga, firman iman namanya. Maksudnya apa Pak firman iman? Iman yang Anda peroleh di poin pertama, yang Anda baca, yang Anda renungkan, Anda baca, Anda renungkan, baca firmannya, renungkan firmannya, baca firmannya, renungkan firmannya. Yang dapat di poin pertama, yang Anda dengar di poin kedua, itu Anda konversi jadi firman iman. Dari iman jadi firman iman. Maksudnya gimana? Kalau doa pakai firman. Karena firman itu yang akan ngantar Anda melihat realisasi janji Tuhan dalam hidup Anda. Makanya gini, orang kalau nggak pernah baca firman, terus gimana mau berdoa pakai firman? Halo? Anak-anak muda yang cewek-cewek di sini coba, kalau Anda tiap hari nonton drakor, yang Anda cerita apa? Pemaknaan Anda itu apa? Coba, drakor. Terserah, judulnya apa? Saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah nonton. Kenapa? Karena Anda hanya akan visualisasikan dari apa yang Anda tonton. Anda ingat pemaknaannya dari apa yang Anda tonton. Makanya waktu doa, doanya firman ke drakor. Tuhan, siapa namanya itu? Sintayong itu pelatih ya. Tuhan, firman iman itu gini, firman yang Anda kunyah di pagi hari tadi, firman itu yang Anda ucapkan dalam perjalanan iman Anda. Tuhan, kondisi saat ini aku takut. Tapi firman-Mu berkata, di dalam kasih gak ada ketakutan. Itu. Coba. Dari mana saya tahu ayat itu? Dari mana ungkapan itu? Ngunyah firman itu. Amin. Jadi kunyahnya itu bukan cuma kunyah tinutuan atau apa itu. Bukan. Yang kunyah itu firman kebenaran, Bapak Ibu. Bapak Ibu berkata gini, anak-anak muda yang hadir di sini, Pak, kelihatannya saya khawatir loh dengan masa depan saya. Begitu Anda muncul visualisasi Anda khawatir, tampilkan visualisasi yang baru. Tapi masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan pernah hilang. Itu. Bukan gini, aku khawatir loh Tuhan, khawatir loh. Ya udah, amin. Loh. Makanya banyak orang Kristen berdoa, lagi gak sedang berdoa. Enggak. Loh itu dampaknya loh, firman kalau Anda kunyah harian. Amin Bapak Ibu. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran apa? Oleh firman Kristus. Ayat terakhir Bapak Ibu. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat ke-8. Tetapi apakah katanya? Tetapi apakah katanya? Ini. Firman itu dekat kepadamu. Tahu dekat? Dekat kepadamu, yakni di mana? Di dalam mulutmu. Di dalam hatimu. Tuh, di dalam kan iman itu timbul kan? Setuju enggak? Iman itu timbul, makanya ditulis yakni di dalam mulutmu. Enggak ditulis yakni di mulutmu dan di hatimu. Enggak ada kata disematkan, ditaruh di tengah, di dalam. Karena memang iman timbul. Tahu di dalam. Di dalam. Di dalam apa? Berarti tinggal Anda confess. Tinggal Anda ucapkan. Di dalam hatimu. Makanya Alkitab bilang, semua yang di dalam hati meluap di mulut. Datangnya di mana? Loh, itu cara kerjanya memang. Amin Bapak Ibu. Makanya sukai, cintai, merenungkan firman. Waduh. Supaya apa? Anda punya senjata. Oke?
Yesus berhadapan dengan iblis. Dia kalahkan iblis dengan firman. Ada tertulis. Loh, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah kalau Anda apa? Nggak ada yang ditulis. Makanya nggak ada yang diucapkan. Amin Bapak Ibu. Baca firman juga Bapak Ibu angin-anginan. Tahu baca firman angin-anginan? Yang Bapak Ibu yang punya Alkitab kertas di rumah, itu masa baca firman. Itu kayak mau abrakadabra. Tuhan, ayat apapun yang aku buka datang dari Tuhan. Loh, Anda pikir Tuhan itu ahli nujum gitu? Tuhan, aku berdoa. Doa. Pakai dalam nama Yesus loh doanya. Dalam nama Yesus dia buka set. Pas dia buka, dia tertuju pada kalimat. Lalu pergilah Yudas menggantungkan diri. Amin Bapak Ibu. Amin. Jelas Bapak Ibu? Sabar itu membuat Anda makin dekat dengan janji. Kalau dunia berkata gini, makin sabar makin lama. Salah. Makin sabar makin dekat. Makin dekat. Gimana caranya supaya saya tetap bersabar? Miliki iman. Iman yang apa? Iman yang timbul. Iman yang apa? Iman yang mendengar. Iman yang apa? Perkataan iman. Firman iman. Amin Bapak Ibu. Nanti pulang, Anda bawa kebenaran ini dalam kehidupan Anda. Oke? Selamat hari Minggu. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu buka kedua tanganmu malam hari ini. Sebelum Ibu Gembala akan pimpin kita dalam perjamuan kudus. Buka kedua tanganmu Bapak Ibu. Bapak kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Tanda kami bertumbuh dalam kehendak-Mu adalah kesiapan kami bersabar menantikan janji Tuhan. Kami berterima kasih justru makin sabar akan makin membawa kami dekat dengan janji-Mu. Ketergesa-gesahan, terburu-buru justru makin membatalkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Kami mau sabar. Kami mau menanti dengan sabar. Sehingga kami memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Iman yang kami punya menjadi iman yang muncul dari dalam. Iman yang timbul dari dalam keluar. Iman yang pendengarannya aktif. Iman yang mendengar. Jauh sebelum yang kami dengar menjadi realita dalam kehidupan kami. Kami gak peduli Tuhan. Yang kami peduli, yang Tuhan peduli adalah kemampuan dan ketajaman kami mendengar. Dan kami mau confess firman iman dalam kehidupan kami. Apa yang kami imani menjadi firman iman dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu, kami dimerdekakan. Sesulit apapun perjalanan hidup kami di hari-hari ke depan, Yesus lebih dari cukup untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur bersama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita masuk perjamuan.